Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi. Fa asbaha minan nadimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Lalu Allah mengirim seekor burung gagak yang menggaruk-garuk di tanah untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana cara menyembunyikan mayat saudaranya. Ia berkata, "Celaka aku, tidak sanggupkah aku berbuat seperti gagak ini supaya dapat kusembunyikan mayat saudaraku?" Maka jadilah ia termasuk orang-orang yang menyesal. Tafsir nomor 739. Para mufassirin berlainan pendapat mengenai peristiwa burung gagak itu. Apakah benar-benar terjadi ataukah hanya sekedar perumpamaan? Tidak mustahil bahwa peristiwa demikian itu sungguh-sungguh terjadi. Penyelidikan mengenai cara dan kebiasaan burung-burung telah melahirkan banyak penemuan yang berguna. Lihat Kejadian 4 ayat 1-15 dan juga buku The Yerusalem Targum. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Oleh sebab itu kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa siapapun yang membunuh seseorang
padahal orang itu tidak pernah membunuh orang lain atau telah melakukan kerusuhan di bumi, maka seolah-olah ia membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa menyelamatkan nyawa seseorang, maka ia seolah-olah menghidupkan seluruh manusia. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan tanda-tanda yang nyata. Kemudian sesudah itu sungguh kebanyakan dari mereka melampaui batas di bumi. Tafsir nomor 740. Apa yang diisyaratkan dalam ayat ini ialah suatu peristiwa yang serupa dengan apa yang tersebut di sini mengenai kedua putra Adam. Tetapi peristiwa yang mengandung arti yang jauh lebih luas lagi penting itu akan terjadi kelak di kemudian hari. Seorang nabi akan muncul di antara saudara-saudara Bani Israel. Kenyataan ini akan menimbulkan kemarahan kaum Bani Israel terhadap nabi itu, dan mereka akan menjadi haus darah karena disulut oleh rasa iri hati, persis seperti Kain telah menjadi haus darah terhadap saudaranya Habel. Nabi tersebut bukan sembarang wujud, dialah yang akan menjadi pembaharu dunia dan ditakdirkan membawa syariat abadi bagi segenap umat manusia yang seluruh masa depannya bergantung padanya. Dan oleh karena itu, membunuhnya adalah sama dengan membunuh seluruh umat manusia, dan menyelamatkan jiwanya berarti sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardh fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardh. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusuhan di negeri ini, hendaklah mereka dibunuh atau disalib, ataupun dipotong tangan dan kaki mereka disebabkan oleh permusuhan mereka, dan mereka diusir dari negeri ini. Hal demikian adalah kehinaan bagi mereka di dunia ini, dan di akhirat pun mereka akan mendapat azab yang besar. Tafsir nomor 741. Islam tidak ragu-ragu mengambil tindakan-tindakan yang paling keras bila kepentingan negara atau masyarakat luas menghendaki demikian, untuk membongkar sampai ke akar-akarnya suatu kejahatan yang berbahaya. Islam menolak tenggang rasa palsu yang berdasar emosi hayali, namun pada waktu menjatuhkan hukuman atas pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum, Islam menggunakan akal dan pertimbangan-pertimbangan yang sehat. Hukuman yang ditetapkan di sini terdiri atas 4 kategori. Bentuk hukuman yang dijatuhkan dalam suatu perkara tertentu akan bergantung pada suasana dan lingkungan. Memberikan atau menjatuhkan hukuman adalah menjadi wewenang pemerintah dan bukan wewenang perseorangan. Kata-kata diusir dari negeri ini menurut Imam Abu Hanifah berarti dipenjarakan.
illallazina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu berkuasa atas mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tafsir nomor 742. Ayat ini dan ayat sebelumnya tidak mengisyaratkan kepada perampok-perampok dan penyamun-penyamun biasa, melainkan kepada pemberontak-pemberontak dan penjahat-penjahat yang menyerang negara Islam. Sebagaimana jelas dari kata-kata yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Kesimpulan demikian selanjutnya ditunjang oleh kenyataan bahwa ayat ini menjanjikan pengampunan kepada pelanggar-pelanggar hukum apabila mereka bertobat. Tetapi nyata bahwa mereka yang berbuat jahat terhadap perseorangan-perseorangan atau terhadap masyarakat seperti perampok-perampok dan pencuri-pencuri dalam keadaan biasa tidak bisa diampuni oleh negara sekalipun mereka bertobat. Mereka harus mengalami hukuman karena perbuatan jahat mereka sesuai dengan ketentuan hukum. Sudah barang tentu tobat dapat menjamin mendapat ampunan dari Tuhan, tetapi kekuasaan negara dalam hal ini terbatas. Penjahat-penjahat politik bisa dimaafkan jika mereka bertobat dan berhenti dari kegiatan-kegiatan memberontak dan berhenti dari aktivitas-aktivitas lainnya yang mengganggu kebijaksanaan negara. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai Ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri. Segala sesuatu kami butuhi ada dalam